Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai manajemen perkreditan yang dianggotakan oleh Alia Najah, Elizabeth Manik, Karina Burukuliat, Rafelisa Hutosoid, dan saya sendiri Silvira Fajarianti. Apa sih manajemen kredit atau manajemen perkreditan? Manajemen kredit atau manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit, dengan perencanaan pengorganisasian, pemberian administrasi, dan pengamatan kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan untuk nasabah penyimpan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kredit. Adapun pengertian dari analisis kredit yaitu penelitian yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit, serta jaminan yang tersedia untuk mengcover permohonan kredit. Yang selanjutnya, tujuan dari analisis kredit. Tujuan utama dari analisis kredit ini adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan oleh pembayaran produk pinjaman, maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Hal ini terjadi karena dalam pemberian kredit bank harus menghadapi risiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan. Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis kredit adalah kemauan dan kemampuan dari nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya. Dalam menganalisis kredit harus mencakup penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafelisa Hutosoid. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penggunaan dana kredit. Dana kredit yang dimaksud di sini yaitu dana bank. Penggunaan dana bank untuk dua prioritas pertama adalah dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan yang pertama itu cadangan primer. Cadangan primer ini dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Yang kedua yaitu cadangan sekunder. Cadangan sekunder ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari 1 tahun. Cadangan sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu penyaluran kredit. Penyaluran kredit ini dilakukan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. Yang keempat itu ada investment yang merupakan penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan atau sasaran monitoring dan pengawasan kredit. Kredit merupakan faktor dominan dalam struktur aset suatu neraca bank, bahkan sampai saat ini merupakan sumber utama pendapatan bagi sebuah bank komersil, sehingga diharapkan dalam setiap tahap pemberian kredit mendapat perhatian agar tujuan dan sasaran kredit dapat tercapai. Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit, serta untuk menentukan tingkat kualitas atau kolektibilitas yang bersangkutan. Adapun tujuan dan sasaran dalam monitoring dan pengawasan kredit yaitu yang pertama, sistem atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar kredit atau operation dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Yang kedua, penjagaan dan pengamanan kredit sebagai kekayaan bank harus dikelola dengan baik agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan atau deviasi baik oleh nasabah maupun oleh intern bank. Yang ketiga, ada administrasi dan dokumentasi kredit harus terlaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan selanjutnya kita akan masuk materi penyelidikan kredit.
Dalam penyelidikan kredit ada 6 prinsip penyelidikan. Yang pertama ada karakter. Karakter adalah keadaan watak atau sifat debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikat atau kemauan dari debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya. Yang pertama, meneliti riwayat hidup calon nasabah. Yang kedua, meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya. Yang ketiga, melakukan bank-to-bank information. Yang keempat, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada. Yang kelima, mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi. Dan yang terakhir, mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya. Prinsip yang kedua adalah kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Yang ketiga ada capacity. Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu. Pengukuran kapasiti tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu pertama ada pendekatan historis, yang kedua ada pendekatan finansial, yang ketiga ada pendekatan yuridis, yang keempat ada pendekatan manajerial, yang kelima ada pendekatan teknis. Selanjutnya ada kolateral. Kolateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur kepada bank sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya, bentuk kolateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi, dan avails. Penilaian ini dapat dinilai dari dua segi, yaitu yang pertama segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang diagunkan, dan yang kedua dari segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. Selanjutnya ada condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal, yaitu yang pertama, peraturan-peraturan pemerintah, yang kedua, situasi, politik, dan perekonomian dunia, yang ketiga, keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. Dan yang terakhir ada constraint. Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata. Dari keenam prinsip ini, yang paling perlu mendapatkan perhatian account officer adalah karakter. Hal ini dikarenakan prinsip ini merupakan prinsip yang utama dan paling penting. Di samping itu, dalam prinsip ini juga tidak bisa dimanipulasi oleh keadaan. Baik, selanjutnya ada aspek penilaian penyelidikan kredit. Dalam menyelidik atau menganalisis suatu permohonan kredit, perlu dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha pemohon kredit.
Pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk meneliti apakah pemohon memenuhi prinsip 5C atau tidak, yang kemudian menjadi pertimbangan bank untuk menentukan kelayakan pemohon kredit memperoleh kredit atau tidak. Kashmir 2002 menjelaskan aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit adalah yaitu yang pertama ada aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Yang kedua ada aspek pemasaran atau marketing. Dalam aspek ini, dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga ada aspek keuangan. Analisis ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kreditnya. Baik, yang keempat ada aspek teknis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh keuntungan yang memadai. Yang kelima ada aspek manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. Selanjutnya yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada aspek AMDAL, merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, laut atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon kredit dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit disalurkan, sehingga proyek atau usaha yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode antisipasi risiko pada kreditan. Yang pertama yaitu ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang dimana ada pengawasan internal dan eksternal. Kemudian ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yang dimana ada kriteria pemberian kredit yang sehat, ada seleksi transaksi risiko kredit, ada analisis, persetujuan, dan pencatatan kredit, serta penetapan limit. Yang ketiga yaitu ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta sistem informasi. Dan yang keempat yaitu sistem pengendalian intern, yang dimana dibagi dengan penjadwalan, pensyaratan kembali, penataan kembali, kombinasi, serta penyelesaian kredit bermasalah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin. Sementara itu, pengawasan kredit dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan menggunakan kredit itu sebagai kekayaan bank dan dapat mengetahui terms of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan kredit tercapai atau terjadinya penyimpangan.
Fungsinya yaitu sebagai alat kendali apakah dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus. Adapun tujuannya yaitu sebagai sistem prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar kredit, penjagaan dan pengamanan, administrasi dan dokumentasi kredit, monitoring dan pengawasan kredit. Kemudian ada pembinaan portofolio. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar penentuan tingkat bunga kredit. Yang pertama yaitu ada karakter atau watak yang merupakan hal yang terpenting dalam pemberian kredit. Kemudian ada kemampuan, yaitu kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Yang ketiga yaitu modal yang dimiliki oleh calon peminjam kredit. Yang keempat yaitu kondisi perekonomian yang dimiliki oleh calon peminjam kredit, serta jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon peminjam kredit. Kemudian ada aspek-aspek dari penilaian kredit, yaitu yang pertama yaitu aspek hukum, kemudian ada aspek pasar atau pemasaran, kemudian ada aspek keuangan, dan kemudian ada aspek teknis serta aspek manajemen. Sekian pemaparan daripada saya.